Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 kelas MPPI P2 akan mempresentasikan analisis pengaruh health consciousness dan testimonial advertising terhadap purchase intention produk healthy food Yellow Fit Kitchen pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Akram Ahmad dengan NIM H24190106 dan saya sendiri Kamila Azahra dengan NIM H24190022. Baik, kita memasuki abstrak dari penelitian kami, yakni tren kesehatan hidup sehat atau health consciousness yang meningkat sejak pandemi COVID-19 di masyarakat Indonesia menghadirkan peluang bisnis baru bagi industri makanan cepat saji, yaitu bisnis catering makanan sehat. Namun, peningkatan tren terhadap kesadaran hidup sehat ini atau health consciousness menyebabkan persaingan bisnis catering makanan sehat semakin tinggi. Oleh sebab itu, setiap perusahaan perlu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian agar perusahaan tersebut dapat menguasai orientasi tren pasar. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi health consciousness dan juga testimonial advertising terhadap purchase intention produk catering makanan sehat dari brand Yellow Fit Kitchen. Nah, penelitian ini menetapkan sampel sebanyak 100 responden yang berdomisili di Jabodetabek. Adapun teknik penentuan sampelnya menggunakan metode non-probability sampling jenis judgmental sampling dengan menggunakan 4 metode uji dan analisis data, yakni uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, dan juga analisis sampel S, yang mana pada penjelasan berikutnya akan dijelaskan secara detail mengenai tutorial menggunakan SampLS dalam mengolah data. Baik, adapun hipotesis yang kelompok kami rumuskan, terdapat 2 hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama, yakni ada H01 dan juga H11. H01 yakni health consciousness itu tidak berpengaruh terhadap purchase intention produk healthy food catering Yellow Fit Kitchen. Dan untuk H11-nya yakni health consciousness berpengaruh positif terhadap purchase intention produk healthy food catering Yellow Fit Kitchen. Adapun untuk hipotesis yang kedua yakni H02 dan H12. H02 yakni testimonial advertising tidak berpengaruh terhadap purchase intention produk healthy food catering Yellow Fit Kitchen, dan juga H12 yakni testimonial advertising berpengaruh positif terhadap purchase intention produk healthy food catering Yellow Fit Kitchen. Nah, dari hipotesis tersebut kami mencoba membuat model strukturalnya yang direpresentasikan dengan gambar yang tertera pada layar. Nah, berikut dapat kita lihat di sini ada model struktural health consciousness dengan indikator HC1, yang mana HC1 ini adalah kepedulian akan kesehatan. HC2 yang merupakan perhatian pada makanan sehat. HC3 merupakan penghargaan pada makanan sehat. HC4 merupakan usaha untuk memilih makanan sehat. Nah, adapun variabel testimonial advertising memiliki 3 indikator, yakni TA1 yang merupakan daya tarik, TA2 yang merupakan kredibilitas, dan TA3 yang merupakan spontanitas. Nah,
variabel health consciousness H1 dan variabel testimonial advertising H2 akan kita coba lihat pengaruhnya terhadap purchase intention, sehingga modelnya tanda panah ke arah variabel purchase intention, yang mana purchase intention ini memiliki 3 indikator, yakni PI1 yang merupakan intensitas pencarian informasi, PI2 yang merupakan keinginan untuk membeli, dan PI3 yang merupakan keinginan preferensial. Selanjutnya, penelitian kami seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian kami menggunakan analisis SAM PLS. SAM itu apa sih? SAM itu adalah teknik multivariat yang menunjukkan bagaimana rangkaian atau rangkaian hubungan yang sesekali dapat direpresentasikan pada peta jalur. Analisis SAM ini melakukan 3 hal sekaligus, yaitu pengecekan validitas dan reliabilitas, pengujian model hubungan antara variabel dan aktivitas untuk mendapatkan model prediksi yang sesuai. Ini merupakan pendapat ataupun teori dari Sugiono tahun 2013. Adapun partial least square atau yang biasa disingkat dengan PLS ini merupakan salah satu jenis dari analisis SAM ini yang berbasis komponen dengan sifat konstruk formatif. Analisis SAM PLS ini sekedar informasi bahwa untuk melakukan analisis data menggunakan software analisis SAM PLS diperlukan minimal 100 data atau 100 sampel. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin menggunakan software SAM PLS dalam menganalisis datanya, diharapkan untuk mencari sampel data minimal sebanyak 100 sampel. Untuk melihat bagaimana SAM PLS ini bekerja, bagaimana SAM PLS ini mengolah data, akan ditunjukkan oleh rekan saya, Akram, yang akan mentutorialkan bagaimana cara mengolah data dari raw data yang kita dapatkan dari responden, lalu diolah ke dalam software SAM PLS yang nantinya akan kita dapatkan kesimpulannya apakah variabel-variabel yang kami teliti itu saling berpengaruh, adakah pengaruh atau adakah pengaruh yang positif, begitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan atau ditutorialkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih cara mengoperasikan aplikasi Smart PLS. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Smart PLS pada dasarnya merupakan alat bantu untuk metode analisis SAM PLS. Terlebih dahulu teman-teman silahkan boleh download dulu aplikasinya, boleh di-search di Google dengan keyword Smart PLS. Tampilan yang paling atas itu silahkan diklik. Kemudian download. Nantinya akan ada 2 pilihan bagi teman-teman yang sistem operasinya Mac, itu silakan download bagian atas, sedangkan yang sistem operasinya Windows itu silakan download yang bagian bawah. Apabila teman-teman sudah mendapatkan hasil downloadnya, itu silakan diinstal sesuai sistem operasi masing-masing, sama seperti menginstal aplikasi pada dasarnya. Di sini pada video ini tentunya saya sendiri sudah mendownload dan sudah mendaftar juga untuk aplikasi Smart PLS-nya. Apabila teman-teman belum punya lisensi, itu silakan boleh menggunakan yang free license, yaitu yang mode student. Namun di situ kekurangannya respondennya itu dibatasi hanya 100 orang, tidak boleh lebih. Jadi datanya nanti hanya boleh 100 responden. Apabila teman-teman sudah daftar, nanti silakan buka aplikasinya.
Selain aplikasi, teman-teman juga perlu menyiapkan Excel ya, worksheet dari set data sampelnya. Teman-teman boleh untuk dapat set data sampel yang lebih kredibel, itu boleh search di Google lagi, download lagi set data sampel for Smart PLS. Biasanya akan muncul beberapa alternatif pilihan. Nah, di sini saya sudah punya salah satu set data sampel yang saya peroleh dari Google ya, teman-teman. Nah, bentuknya itu seperti ini. Di sini ada 3 indikator yang diberikan, di mana ada tiga variabel yang diberikan. Di sini ada BA, RE, dan juga PK. Nah, BA di sini mewakili brand ambassador, dan kemudian RE itu repositioning, dan kemudian yang PK itu persepsi konsumen. Nah, ternyata di sini di set datanya itu terdapat ada 8 indikator untuk variabel brand ambassador sebagai variabel bebas. Kemudian terdapat 8 indikator lagi untuk variabel bebas repositioning. Kemudian yang terakhir untuk persepsi konsumen sebagai variabel terikat itu ada 6 indikator. Nah, masing-masing indikator itu punya nilai dari rentang 1 hingga 5 sesuai skala Likert. Nah, di sini pada secara horizontal ini menggambarkan penilaian dari satu orang responden. Jadi di sini ada 100 responden hingga ke bawah, itu masing-masing menilai seberapa besar intensitasnya pada setiap indikator. Nah, apabila set datanya formatnya sudah seperti ini, sudah identik seperti ini, sudah sama seperti ini, teman-teman boleh langsung melangkah kepada aplikasi Smart PLS-nya. Jangan lupa formatnya itu, bentukannya itu harus identik seperti ini. Karena kalau tidak, itu akan tidak terbaca. Pastikan juga tidak ada spasi dan yang lainnya. Nah, setelah set datanya berformat seperti ini, teman-teman boleh save as CSV ya, dalam format CSV. Nah, apabila CSV tidak ada, tidak apa juga TXT, karena hanya format yang seperti ini yang bisa terbaca. Apabila masih berformat XLSX, itu masih belum bisa terbaca oleh aplikasi Smart PLS-nya. Nah, apabila sudah di-save dalam format CSV dan juga dalam format TXT, itu teman-teman sudah boleh melangkah ke aplikasi Smart PLS-nya. Nah, ini tampilan awal untuk aplikasi Smart PLS-nya. Teman-teman boleh silahkan membuat project baru. Kita beri nama tutorial Smart PLS. Nah, di atas Fed model tutorial Smart PLS ini ada tulisan double click to import data. Teman-teman boleh silahkan klik 2 kali untuk import data yang sudah dalam format CSV yang tadi sudah diekspor gitu. Nah, setelah dibuka nih ya, data filenya itu kalau bisa CSV or TXT. Nah, kemudian silahkan teman-teman buka. Kita beri nama set data sampel saja. Nah, nanti itu akan ada 100 records, artinya ada 100 data responden yang diinput masuk ke dalam aplikasi ini. Apabila lebih dari 100, itu maka akan tidak terbaca, atau misalnya ada spasi di antara tulisannya ini, itu bakalan tidak terbaca juga. Jadi silakan dipastikan lagi apakah datanya sudah benar atau tidak. Setelah teman-teman melihat tampilan seperti ini, itu berarti datanya sudah masuk, teman-teman. Nah, boleh kemudian diklik Fed modelnya. Nah, akan ada tampilan seperti ini, layar putih kosong dan juga indikator masing-masing yang sudah terinput. Nah, untuk bisa memasukkan modelnya, kita perlu memblok terlebih dahulu variabel bebas brand ambassador dari 1 hingga 8 di drag masuk ke dalam layar putih yang di samping kanan ini, di tengah-tengah ini. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini, teman-teman. Akan ada lingkaran merah yang menandakan yang mewakili sebagai variabel, sedangkan kotak kuning sebagai indikator. Teman-teman silahkan rename apabila namanya masih belum sesuai.
Misalnya tadi variabel ini namanya variabel brand ambassador. Nah, brand ambassador ini punya 8 indikator. Nah, kemudian berlaku juga untuk variabel lainnya, teman-teman. Ini termasuk juga variabel bebas. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, nantinya akan tampilannya seperti ini, dan juga kita masukkan lagi variabel terikatnya, yaitu persepsi konsumen. Ini ada 6 indikator. Nah, apabila teman-teman ingin mengganti layout-nya, mengganti align-nya, itu boleh di-select dulu lingkaran merahnya, kemudian dipilih apakah mau di bagian atas, bagian kanan, atau bagian bawah, teman-teman. Nah, tapi di sini agar lebih rapi, kita masukkannya yang bagian kanan saja. Apabila sudah selesai, di sini lingkarannya itu akan berwarna merah ya, teman-teman. Maaf, ini saya rename dulu ya, biar tidak bingung. Ini reposition. Kemudian ini persepsi konsumen. Nah, apabila sudah seperti ini, namun di sini lingkarannya masih berwarna merah, kita perlu connect dulu. Kita perlu hubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya, tentunya sesuai dengan model penelitian teman-teman. Apabila yang dimaksud itu bagaimana pengaruh brand ambassador terhadap persepsi konsumen, maka diklik dulu brand ambassador. Setelah klik connect ya, diklik dulu brand ambassador, terus diarahkan ke persepsi konsumen. Nantinya akan ada tanda panah menuju ke persepsi konsumen. Begitu juga dengan variabel lainnya, yaitu repositioning. Apabila yang diinginkan itu pengaruhnya terhadap persepsi konsumen, silahkan diklik mengarah ke variabel persepsi konsumen. Nah, nantinya apabila sudah terhubung antara satu variabel dengan variabel lainnya, maka akan diberikan tanda seperti ini ya, teman-teman, panah ya. Nah, kemudian warna variabelnya juga, warna lingkarannya juga akan menjadi warna biru. Apabila sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke proses perhitungan. Apabila modelnya dirasa sudah cukup ya, teman-teman. Nah, untuk masuk ke proses perhitungan itu teman-teman boleh langsung klik di bagian kanan atas, yaitu calculate ya, teman-teman. Terus pilih PLS algorithm. Nah, ini tidak perlu diganggu-gugat dulu aja. Kita pakai formatnya yang standar aja, kemudian start calculation. Baik, teman-teman, apabila hasil perhitungan sudah ada, selanjutnya kita akan melihat hasil dari model evaluasi pengukurannya. Kita akan coba utak-atik bagaimana biar evaluasi pengukurannya itu bisa memenuhi syarat yang ditentukan, teman-teman. Nah, pada dasarnya model evaluasi pengukuran itu terdapat dua uji, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, untuk uji validitas sendiri, menurut para peneliti, merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur ini, Smart PLS ini, dapat digunakan dalam mengukur variabelnya, mengukur yang ingin diukur gitu. Nah, sedangkan uji reliabilitas merupakan uji yang menunjukkan konsistensi alat ukur ini dalam mengukur gejala variabelnya yang sama, gejala variabel yang sama gitu. Nah, dalam uji validitas tadi itu terdapat dua kategori lagi, teman-teman, yaitu convergent validity, di mana kategori tersebut menguji seberapa mampu seperangkat indikator mendasari dan mewakili variabelnya. Sedangkan discriminant validity merupakan kategori uji yang menunjukkan adanya keterbedaan antara indikator, yang maksudnya walaupun mewakili satu variabel tapi tidak boleh bersifat unidimensional atau satu dimensi, teman-teman. Nah, dalam mengukur kategori convergent validity dulu, itu ada dua perhitungan, yaitu perhitungan loading factor dan perhitungan FEE. Nah, untuk perhitungan loading factor, itu kita bisa lihat, teman-teman, silahkan klik untuk outer loadings. Ini merupakan kata lain dari loading factornya, teman-teman.
Nah, loading factor itu merupakan nilai yang dimiliki oleh setiap indikator. Dan menurut para ahli, nilai loading factor itu setiap indikator harus di atas 0,7. Makanya di sini setiap indikator itu ada warnanya nih teman-teman. Ada yang hijau dan ada yang warna merah. Yang warna merah itu berarti ada nilainya ada di bawah 0,7. Nah, apabila kasusnya seperti ini, maka yang dinilai tidak valid oleh perhitungan itu mesti dihapus dulu teman-teman. Soalnya akan mempengaruhi hasil validitas secara variabelnya juga. Nah, caranya untuk menggantinya kembali ya, menghapusnya kembali yaitu dengan mengselect indikator yang memilih indikator yang tadinya berwarna merah atau di bawah 0,7 untuk dihapus teman-teman. Nah, misalnya tadi BA2 itu mesti dihapus. Kemudian juga BA3. Kemudian RE8, PK5 dan PK6. Nah, apabila sudah dihapus, itu silahkan dikalkulate ulang, lakukan perhitungan ulang. Formatnya tetap sama. Kemudian kita masuk lagi ke outer loading. Nah, di sini sudah masing-masing indikator sudah berwarna hijau atau di atas 0,7. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa loading factor-nya sudah memenuhi semua, yaitu di atas 0,7. Nah, berarti tersisa berapa ini? 7 ditambah 4, 11, ditambah 6 ya teman-teman. 11 tambah 6, berarti tinggal 17 indikator yang awalnya ada 21 ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan melihat juga hasil dari EVI-nya. EVI ini atau Average Variance Extracted itu merupakan nilai yang dimiliki oleh variabelnya. Jadi tadi kalau yang tadi loading factor itu atau outer loadings-nya itu merupakan nilai yang dimiliki oleh setiap indikator, yaitu yang mengukur. Sedangkan EVI ini merupakan nilai yang dimiliki oleh variabel, yaitu yang diukur. Menurut para ahli, nilainya itu harus berada di atas 0,5 teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat EVI-nya itu berada di atas 0,5 semua. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pengukuran discriminant validity. Baik teman-teman, setelah tadi kita melakukan perhitungan untuk convergent validity, kita selanjutnya akan membahas melakukan assessment untuk perhitungan discriminant validity. Ini tentunya masih dalam lingkup uji validitas. Nah, dalam discriminant validity terdapat dua perhitungan lagi, yaitu Fornell-Larker criterion dan cross loading. Nah, ini bisa lihat ini saling berdampingan di bagian discriminant validity teman-teman. Tentunya ini masih dalam calculation PLS algorithm ya. Dan ini bisa diklik discriminant validity untuk menampilkan hasilnya ini. Nah, kita bahas yang Fornell-Larker dulu teman-teman. Fornell-Larker pada dasarnya merupakan nilai korelasi dari variabel dengan variabel itu sendiri, dan juga nilai korelasi antara suatu variabel dengan variabel lain. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nilai korelasi antara suatu variabel dengan dirinya sendiri itu secara diagonal. Kalau variabel brand ambassador dengan variabel brand ambassador, nilai korelasinya itu 0,776. Begitu juga dengan persepsi konsumen dan repositioning. Nah, tapi yang di bawah ini, yang segitiga bawah ini, merupakan nilai korelasi antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Nah, asesmen yang dilakukan pada perhitungan Fornell-Larker adalah agar nilai korelasi suatu variabel dengan variabel lainnya itu berada di bawah
nilai korelasi suatu variabel dengan dirinya sendiri. Misalnya, nilai korelasi antara persepsi konsumen dan brand ambassador mesti di bawah nilai korelasi brand ambassador dengan dirinya sendiri ataupun nilai korelasi persepsi konsumen dengan dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara mengubahnya agar nilainya berada di bawah nilai korelasi antara suatu variabel dengan dirinya sendiri? Kita mesti kembali lagi ke faktor loadingnya. Kita lihat lagi, cari nilai terkecil dari masing-masing variabel yang kita ingin coba ganti nilainya ya teman-teman. Misalnya tadi kita ingin mengganti nilai korelasi, kita ingin mengurangi nilai korelasi antara brand ambassador dan persepsi konsumen. Berarti kita mencari nilai terkecil dari nilai indikator terkecil yang bisa kita hapus gitu. Misalnya dalam brand ambassador kita lihat yang paling terkecil itu adalah BA6, maka yang perlu dihapus nanti adalah BA6. Sedangkan untuk persepsi konsumen itu PK3. Maka di PET, kita kembali ke PET, yang kita hapus adalah BA6 dan PK3. Kita delete. Kemudian kita run lagi PLS algoritmnya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke discriminant validity. Nah, bisa dilihat ini sudah terjadi pengurangan sebesar 7,79, lebih rendah dari 0,798 dan 0,816. Namun di sini kendalanya ternyata repositioning dan persepsi konsumen itu masih lebih besar. Nah, kita perlu lakukan lagi eliminasi untuk indikator terkecil dari variabel persepsi konsumen dan repositioning. Kita kembali lagi ke outer loading, kita lihat apakah ada variabel terkecil lagi dari masing-masing variabel. Ternyata PK2 dan juga RE7 itu yang mesti dihapus. Kita balik lagi ke PET, PK2 dan RE7. Kita hapus. Kita hapus juga. Nah, selanjutnya kita calculate lagi, kita lihat apakah sudah berkurang atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat nilai dari korelasi antara suatu variabel dengan variabel lainnya itu sudah lebih di bawah daripada nilai korelasi antara suatu variabel dengan variabel itu sendiri. Namun di sini kita perlu hati-hati teman-teman, karena kita mesti memastikan lagi apakah AVE-nya masih di atas 0,5 dan juga outer loadings-nya apakah semuanya masih di atas 0,7. Nah, di sini sudah banyak indikator yang tereliminasi, sehingga di sini semakin sedikit ya teman-teman yang dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya adalah assessment untuk cross-loading. Pada dasarnya cross-loading itu merupakan suatu korelasi antara indikator dengan variabelnya. Jadi untuk asesmennya sendiri itu korelasi antara suatu indikator dengan variabelnya harus lebih besar daripada korelasi antara suatu indikator dengan variabel lainnya. Misalnya BA4 itu harus lebih besar, korelasi antara BA4 dengan variabel brand ambassador itu mesti lebih besar daripada korelasinya dengan persepsi konsumen. Misalnya dalam hal ini kita sudah melihat BA4 itu sudah lebih besar, BA5 juga sudah lebih besar, BA7 juga sudah lebih besar, BA8 juga sudah lebih besar. Untuk PK1 dan PK4 juga sudah lebih besar, RE1 itu masih belum lebih besar, RE1 itu masih belum lebih besar daripada kaitan antara RE1 dan korelasi antara RE1 dengan brand ambassador. Berarti nanti RE1 itu mesti dihapus lagi teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut untuk RE2, apakah lebih besar? Masih lebih besar, RE3 juga, RE4 juga, RE5 juga, RE6 juga,
dan yang tadi BA1 juga ketinggalan, itu masih lebih besar dibanding korelasinya dengan variabel persepsi konsumen dan repositioning. Berarti yang mesti dihapus itu hanya RS1 teman-teman. Nah, sini RS1 mesti dihapus kembali. Sehingga menyisakan hanya ada 12 indikator di sini. Kemudian kita calculate ulang. Kita pastikan apakah outer loadings, kemudian AVE-nya masih di atas 0,5, dan juga apakah tidak ada yang berubah dari Fornal-Larker-nya ya teman-teman. Nah, setelah semuanya tuntas, di sini kita pastikan kembali apakah sudah benar. Ya, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa secara matematis, secara perhitungan, menurut para ahli, indikator dan variabel yang ada dalam sini itu sudah valid. Namun kita perlu lihat apakah masih konsisten atau tidak. Untuk memastikan apakah seberapa konsisten variabel-variabel yang ada dalam alat ukur ini, Smart PLS ini, kita perlu melihat kembali ke construct reliability and validity. Kita perlu lihat nilai Cronbach's alpha dan composite reliability. Nah, nilainya itu harus 0,7 agar menandakan bahwa variabelnya itu konsisten, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat semua variabel itu sudah berada di atas 0,7 dan sudah berwarna hijau. Nah, itulah untuk tahap evaluasi model pengukurannya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengevaluasi model strukturalnya. Nah, dalam evaluasi model struktural itu terdapat 5 uji teman-teman. Yang pertama itu adalah R-square. R-square ini hanya dimiliki oleh nilai Y atau variabel terikat, di mana nilainya itu akan menandakan seberapa berpengaruhnya seluruh variabel bebas yang kita punya terhadap variabel terikat. Tentunya variabel bebas yang dimaksud adalah variabel yang digunakan pada perhitungan ini. Nah, itu bisa kita lihat di quality criteria dan kita pilih R-square, teman-teman. Nah, ternyata di sini R-square-nya itu 0,675. Yang kita kalau nyatakan dalam persen itu 67,5%. Nah, 67,5% ini merupakan besarnya pengaruh dari variabel yang kita gunakan ke variabel terikat yang kita maksud, yang kita gunakan. Nah, sisanya 100% dikurang 67,5%, yaitu 32,5%, itu adalah variabel bebas lainnya yang tidak digunakan dalam perhitungan ini. Jadi di luar brand ambassador dan repositioning, teman-teman. Nah, selanjutnya uji yang kedua adalah path coefficient, yaitu menguji arah pengaruh dari variabel apakah positif atau negatif. Nah, ternyata di sini arah pengaruhnya itu positif, teman-teman. Berarti di sini kita bisa simpulkan brand ambassador itu berpengaruh positif terhadap persepsi konsumen, dan juga repositioning berpengaruh positif terhadap persepsi konsumen, dan nilainya itu dinyatakan sebesar 0,531 dan 0,372. Nah, yang selanjutnya adalah uji tes statistik. Nah, dalam melihatnya itu datanya perlu dilakukan bootstrapping. Jadi kita kembali lagi ke tutorial, kita pilih calculate, dan juga di sini kita pilih bootstrapping, teman-teman. Ini boleh disesuaikan signifikan sampelnya tergantung dari penelitian teman-teman masing-masing. Biasanya ada yang 0,025, 0,01 gitu ya. Itu dikembalikan lagi bagaimana yang ditentukan, yang telah ditentukan. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ada nilai t-statistiknya, teman-teman. Nah, nilai t-statistik ini tadi menguji seberapa signifikan suatu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Agar dikatakan signifikan, itu harus berada di atas 1,96.
Nah, di sini kedua variabel bebas tadi ternyata berada di atas 1,96. Maka bisa disimpulkan arah pengaruhnya tadi sudah positif dan pengaruhnya juga sudah signifikan. Nah, uji yang keempat dalam evaluasi model struktural yaitu predictive relevance. Itu menandakan seberapa baik observasi dalam penelitian dilakukan. Nah, ini perlu dilakukan yang namanya proses blindfolding lagi. Nah, kita masuk ke calculate, kemudian pilih blindfolding. Di sini tetap saja untuk formatnya, ketentuannya, kita lakukan kalkulasi. Nah, di sini sudah dilihat seberapa besar, seberapa baik observasinya teman-teman. Selama berada di atas 0, itu menandakan bahwa observasi itu sudah baik. Kemudian uji yang kelima adalah model fit, yang menguji seberapa baik model penelitian. Itu kita kembali lagi ke proses PLS algorithm, teman-teman boleh langsung klik di sini saja. Kemudian masuk ke model fit. Nah, model fit ini kita lihat di sini nilainya itu 0,785 ya, teman-teman. Ini berarti modelnya ini secara garis besar 78,5% fit. Baik gitu. 78,5% baik. Nah, itu saja untuk uji model strukturalnya. Data-data yang hasil-hasil perhitungan yang sudah didapatkan tadi, mulai dari korelasi antara satu variabel, korelasi antara indikator dengan variabel, kemudian bagaimana arah pengaruhnya, positifkah, negatifkah, kemudian signifikansinya seberapa besarkah, itulah yang akan diinterpretasikan oleh teman-teman sekalian. Sehingga untuk tutorial Smart PLS kali ini bisa dikatakan sudah selesai dengan tersisa hanya 12 indikator yang dimasukkan nanti diinterpretasikan dalam penelitian. Nah, baik, hanya itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang, silahkan apabila ada yang kurang ditambahkan pada seksi komen di bawah. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kami dari kelompok 15, saya Kamil dan Kamila Azahra, saya Muhammad Akram Ahmad dan Kamila Azahra pamit undur diri. See you.